Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita naikkan pujian ini, katakan. Bukan dengan arang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Shikyarara barashano. Yesus, kami mengasihi-Mu, disembah ditinggikan nama-Mu. Hadirat-Mu menjamah setiap kami, Tuhan. Shikarara barashanara bara 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 bara. Haleluya. Terpujilah Engkau, Yesus. Bahwa kami terus mengalir dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya,
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya. Percaya pada firman-Mu kami Jesus, Jesus, Jesus. kami percaya Engkau sanggup menyatakan mujizat-Mu kasih. Haleluya. Yesus Tuhan, saat kami tak melihat jalan, kami percaya kepada saat kami tak mengerti rencana-Mu, namun Engkau tetap ada bersama kami. Engkau selalu ada di samping kami, Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus, menyembah memuji-Mu Bapa, bahwa kami masuk terus di dalam hadirat-Mu, bahwa umat-Mu Tuhan yang sedang menyembah-Mu Tuhan. Oh Rabasyaka naralaba yaralaba yaralabo syanabo. Ya Tuhan, punya mula Kebesaran dan kejayaan, ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Mari katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja, amin, amin. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Terus hadirat-Mu memenuhi kami. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana
sang raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi sang raja. Bagimu segala pujian dan hormat kami. Hosana Di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Engkau Tuhan. Hosana bagi Dia. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana bagi Allah di tempat maha tinggi. Hosana bagi Yesus. Hosana, Hosana bagi Yesus, Yesus, Yesus. Shikerara barasandara takarala barasani. Kerajaanmu, datanglah kerajaanmu Tuhan. Yesus. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Makasih Tuhan, inilah menjadi kerinduan kami. Biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di tengah-tengah kami umat-umat-Mu Tuhan dalam menghidupi, mengiring Engkau ya Bapa. Biarlah di tengah-tengah berbagai dinamika yang ada. Biar Tuhan kerajaan-Mu, suasana surgawi, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah, sampaikan pesan-pesan-Mu bagi kami Tuhan. Kami siap menerimanya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah hari ini saudara, kita di awal pekan di bulan yang ke-5 ini, kita akan lihat setelah kita memperingati kematian Kristus dan kenaikan Tuhan kebangkitan Yesus. Nah kita masih ada fase pasca kebangkitan. Nah kita akan berbicara sepanjang hari-hari ini, kita akan berbicara tentang kerajaan Allah sepanjang bulan ini. Dan pekan pertama ini kita akan berbicara tentang heaven, Israel. Surga itu nyata. Makanya kerajaan Allah datang dalam kehidupan kita. Nah kerajaan surga menurut Alkitab saudara ya. Kita harus lihat dari perspektif Alkitab terlebih dahulu. Supaya kita nggak salah. Secara teologis Alkitab menegaskan bahwa kerajaan surga merupakan tempat kediaman
atau tempat tinggal atau rumah di mana Tuhan dan umatnya tinggal bersama. Inilah kerajaan surga menurut Alkitab. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes, saudara. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 katakan begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara rindu gak di mana Yesus berada, kita ada di situ. Amin saudara. Nah Matius 4 ayat 17 juga katakan begini. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berdasarkan firman Tuhan tersebut kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus telah membuat kerajaan surga nyata dan hadir kepada setiap umat yang percaya kepadanya. Itulah pernyataan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga menurut Alkitab. Nah saudara yang saya kasihi, teladan yang ditinggalkan Yesus di bumi mencerminkan pola hidup kerajaan surga. Kita di bumi saat ini merupakan tempat latihan sementara. Saudara, selama kita hidup ini kita sedang latihan saudara ya. Makanya membiasakan diri memuji menyembah Tuhan. Itu latihan. Tujuannya untuk mempersiapkan pekerjaan kita sesungguhnya di dalam kerajaan surga nanti. Di dalam kitab Wahyu, Wahyu 21 ayat 22 sampai 27 katakan begini. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya sebab Allah Tuhan yang maha kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa yang berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbang tidak akan ditutup pada siang hari sebab malam tidak ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudara, yakinkan diri saudara, nama saudara tercatat di dalamnya. Pertanyaan penting yang harus saya ajukan ialah, bagaimana kerajaan surga itu menurut Alkitab? Nah, kerajaan surga menurut Alkitab ialah sebagai berikut. Yang pertama, tempat nyanyian dan sorak-sorai. Jadi kerajaan Allah itu adalah tempat nyanyian dan sorak-sorai. Wahyu 14 ayat 3 katakan mereka menyanyikan satu nyanyian baru di hadapan tata dan di depan keempat makhluk dan tua-tua. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Nah saudara, di surga akan ada beberapa lagu yang kita nyanyikan di bumi dan tidak akan dinyanyikan lagi di sana. Seperti lagu-lagu yang bertemakan kerinduan pada surga. Kenapa? Karena kita sudah di surga saudara ya. Akan tetapi nyanyian pujian yang seiring terdengar di sana misalnya, besar setiamu dan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Dan kita akan bernyanyi bagi Allah karena karyanya yang merupakan penciptaan itu. Dikatakan dalam Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nyanyian bagi Allah karena hebatnya kuasa penebusan. Tentang hal itu dikatakan demikian di dalam kitab Wahyu. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Yang kedua saudara, surga itu adalah tempat persekutuan saudara.
Ya, kerajaan Allah itu menurut Alkitab tempat bersekutu antara orang percaya dengan Allah. Berkaitan dengan hal itu penulis kitab Wahyu menulis demikian. Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya, saudara. Orang-orang percaya tidak hanya akan menikmati persekutuan yang penuh bahagia dan dengan penuh kehangatan sesama orang percaya. Tetapi lebih penting lagi kita akan mengenal dan dikenal oleh Sang Juru Selamat secara jauh lebih akrab daripada mungkin pernah kita alami. Ia akan menuntun kita ke mata air kehidupan. Tentang hal itu penulis kitab Wahyu juga menuliskan demikian. Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan mengizinkan kita duduk bersama di tatanya. Ini yang dahsyat, yang luar biasa. Berkaitan dengan hal tersebut, Rasul Yohanes juga menulis dalam pimpinan Roh Kudus demikian. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Betapa indahnya saudara hidup dalam persekutuan kembali dengan Allah. Yang rindu katakan amin saudara. Hambatan apa yang saat ini yang sering kita hadapi untuk bersekutu dengan Allah? Apakah yang harus kita lakukan untuk mengatasinya saudara? Ya, nah ini yang perlu kita bereskan selama kita hidup di muka bumi ini. Yang terakhir, yang ketiga adalah tempat mengenal Allah. Kerajaan Allah, kerajaan sorga itu adalah tempat kita boleh mengenal Allah secara pribadi. Kerajaan sorga menurut Alkitab menjadi tempat yang nyaman dan kondusif untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, the deeper. Hal itu terjadi karena pengenalan kita akan Allah selama di bumi sangat terbatas. Ya, belum lengkap atau belum sempurna karena kita masih manusia yang lemah dan terbatas. Saat di sorga, kita akan belajar mengenai pribadi Allah. Pengetahuan kita tentang pribadi Allah akan dilipat gandakan. Karena semua orang percaya akan memiliki tubuh yang mulia dan tanpa dosa. Akan ada suatu keinginan kudus yang tak henti-hentinya untuk mengenal lebih banyak, lebih dalam mengenal Yesus. Kita pun akan belajar tentang rencana Allah. Kita akan mengenal isi hatinya. Makanya di dalam kitab Wahyu 21 ayat 22 katakan, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Kebersamaan kita dengan Allah dan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus katakan, di mana aku berada, kamu pun berada. Dalam kerajaan sorga merupakan hal yang sangat indah dan setiap kita merindukan akan hal itu. Menyenangkan dan membahagiakan adalah unity dan koinonia yang harmonis dan mesra dengan Allah kita. Apa yang kita lakukan untuk memuji dan menyembah Allah? Nah saudara, kita sekarang sedang melatih tentang hal ini sejak sekarang. Beritakanlah kepada lebih banyak orang tentang betapa mulianya kehidupan di sorga yang akan kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Kerajaan sorga menurut Alkitab itu sangat indah dan menyenangkan. Apakah saudara rindu mengalami itu saudara? Saya rindu saudara mengajak saudara. Yuk kita akan masuk lebih dalam. Nah dikatakan demikian karena ada beberapa alasan. Ya, yaitu kerajaan surga menjadi tempat yang penuh dengan sukacita, nyanyian dan sorak-sorai di luar biasa dari umat Tuhan. Yang kedua saudara, dalam kerajaan sorga menurut Alkitab ada tempat persekutuan, kasih antara orang percaya dari segala zaman dan persekutuan dengan Allah Tritunggal saudara.
Yang ketiga, kerajaan sorga menurut Alkitab adalah tempat yang tepat untuk mengenal Allah, ketritunggalan Allah yang lebih baik dan lebih sempurna, lebih lengkap lagi, saudara. Dengan demikian, kerajaan sorga menjadi tempat idaman setiap orang yang sudah diselamatkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Selama ada di dunia ini, itulah iman dan pengharapan kita. Tentunya tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang rindu boleh katakan amin. Saya berdoa buat setiap kita, biarlah hari ini siapkan diri saudara untuk mengalami kerajaan sorga yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat-umat-Mu. Dengan berbagai persoalan yang terjadi, membuat hidup kami terhilang di hadapan-Mu. Membuat hati kami tidak lagi menikmati hadirat Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa ya Tuhan, biar Tuhan Kau kembalikan setiap kami. Kau jamah setiap hati kami, Kau ampuni setiap kami. Dan biar hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap kami. Sehingga kerajaan sorga boleh sungguh terjadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bagimu ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan